Selanjutnya, Saudara Abdul Hadi. Silakan Pak Abdullah. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, Pak Menteri, dan seluruh jajaran yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Catatan kita yang pertama terkait sama masalah BSPS yang tadi diawali sama Pak Menteri tentang kegiatannya untuk tahun ini. Memang catatan yang kita rasakan adalah hampir di akhir tahun aja pelaksanaannya. Tetapi rekan-rekan di lapangan ya siang malam luar biasa bekerja untuk menyukseskan kegiatan ini. Yang tadinya kami melihat capaian realisasi kita rendah, tetapi di akhir kemudian mudah-mudahan bisa terpenuhi. Ya, kami apresiasi, mudah-mudahan ke depannya tadi sudah disampaikan, luar biasa, Maret ataupun April kita bisa laksanakan, dan mungkin di September baru kita mulai untuk berikutnya lagi untuk tahap kedua. Ini adalah bagian kita mengambil pelajaran dari tahun ini, dan apalagi tahun depan kegiatan kita tidak sedikit, ternyata hampir lebih dari sekitar 400.000 rumah yang harus dilaksanakan. Tergambarkan sekian banyak tenaga kerja yang akan bekerja, sekian banyak bahan-bahan bangunan akan beredar, pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan kita lihat. Ya, mudah-mudahan ini akan berdampak ya positif dan jelas kepada pertumbuhan ekonomi kita, sehingga harapan 8% itu memang bisa kita sedikit demi sedikit kita bisa capai. Cuman memang catatan di lapangan lagi Pak Menteri terkait sama masalah BSPS ini, mereka rata-rata menyampaikan kalau bisa jangan BSPS lagi namanya katanya. Apa namanya saya bilang? Supaya tidak ada swadayanya. Maksudnya supaya full dibantu sama pemerintah kabarnya. Begitu cerita dari masyarakat, harapan daripada masyarakat. Karena rupa-rupanya mereka yang yang tidak memiliki keluarga yang cukup, sebatang kara dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, itu kemudian akhirnya yang keluar tambahannya mesti kepala desanya, mesti kelompok masyarakatnya, bahkan mungkin dari kelompok-kelompok yang lain. Memang disitulah gotong royong itu bisa ada, tetapi mesti ada kekurangannya katanya begitu. Lalu apa namanya? Entah apa namanya, RTLH kah namanya ataupun apa gitu. Tetapi ini menjadi catatan. Ya, mudah-mudahan masyarakat tetap bersyukur untuk masalah ini. Termasuk masalah tadi, masalah kemahalan harga. Apalagi tempatnya di pelosok gitu ya, di pelosok di daerah 3T, itu memang yang harus membawa bahan dan segala macamnya memang butuh biaya pengangkutannya. Ini menjadi catatan yang pertama kepada masalah BSPS. Terima kasih Pak Menteri untuk kita bisa kawal untuk yang 400.000 berikutnya. Lalu yang berikutnya yang menjadi catatan kami Pak Menteri, setelah rumah masyarakat ini secara personal baik, tetapi masih menyisakan masalah. Apa masalah yang muncul? Apa yang masalah yang masih dirasakan sama masyarakat? Ternyata masyarakat kita di sekian banyak itu masih banyak yang kumuh. Nah, ini kumuh ini juga menjadi sesuatu yang menyebabkan masyarakat stunting juga bisa masuk di sini. Kumuh. Ini masih banyak daerah-daerah kita yang kumuh, Pak Menteri, dan program Pak Menteri, program kita di PKP ini memang ada penanganan untuk kawasan kumuh dan sanitasi. Tetapi kan nilainya masih sekitar 155 ya miliar untuk tahun 2026. Ya, kami sih memang berharap Pak Ketua, dan kita akan mencoba untuk membicarakan agar lebih masif. Daerah-daerah kumuh kita ini cukup banyak soalnya.
Ya, kenapa tidak program yang dulu kita kenal Kotaku misalkan, sekarang ini bahasanya bukan Kotaku, Pak Danang. Namanya penanganan kawasan kumuh. Ya, sengaja saya karena berhadapan sama Pak Danang. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita angkat lagi, kita perbanyak lagi, ya karena kita juga masih banyak permintaan masyarakat yang dalam satu kawasan, satu desa gitu, kondisinya memang perlu kita bantu penanganannya. Kecuali memang yang jenis perumahan di perkotaan itu mungkin sudah tertata dengan baik, tetapi daerah-daerah yang terbelakang, terpencil, kemudian banyak sampah dan segala macamnya, ini butuh penanganan. Wabil khusus biasanya di daerah-daerah pesisir. Pesisir itu kasihan kita lihat dengan kondisi mereka di Pulau Lombok itu, misalkan Pak Menteri ada daerah yang namanya Labuan Lombok gitu. Itu daerah pesisir kumuh sekali. Ya, kemudian ada Tanjung Luar, kemudian hampir daerah-daerah pesisir itu rata-rata kumuh. Kenapa tidak program-program ini juga kita bisa gelindingkan ke arah sana. Walaupun ceritanya sudah ada ke NTB, tetapi ke Sumbawa katanya Pak Mori, dibawa sama Pak Wamen. Ya, mungkin itu Pak Ketua menjadi catatan kami. Mudah-mudahan ke depan bisa kita kawal lebih banyak, lebih baik untuk penanganan perumahan dan kawasan-kawasan kumuh di tempat kita. Terima kasih. Dah, mohon maaf yang terakhir terkait sama masalah temuan BPK. Mungkin satu saja mungkin yang saya harus pertanyakan ini, mengapa 64,76% rekomendasinya masih berstatus proses telaah BPK, meski seluruhnya diklaim sudah ditindaklanjuti. Nah, ini aja kayaknya mungkin menjadi sandungan bagi kami, mungkin bisa nanti dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.